kita akan mempelajari tentang ibadah dan muamalah. Apa itu ibadah? Ibadah secara etimologis berarti merendahkan diri serta tunduk atau doa, menyembah atau mengabdi. Sedangkan secara terminologis adalah apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan. Ibadah hanya tertuju kepada Allah dan tidak ditujukan kepada selain Allah. Ibadah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ibadah mahdhoh, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh dijelaskan Allah dalam Al-Quran atau penjelasan Rasul-Nya. Contohnya berpuasa. Kenapa harus dilaksanakan sebulan? Pertanyaan ini tidak akan ada habisnya karena peranan akal sangat terbatas dalam ibadah ini. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah ghairu mahdhoh adalah bentuk amal kegiatan yang tujuannya untuk mendekati Allah. Dalam ibadah ini waktu dan tempat tidak diatur, sehingga memberikan ruang kepada hambanya untuk berijtihad. Contohnya adalah sedekah, belajar mengajar, tolong menolong, dan dakwah. Ibadah ghairu mahdhoh memiliki 4 prinsip. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas ketiadaan dalil yang melarang. Yang kedua, tata laksana tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah SAW. Yang ketiga, bersifat rasional. Dan yang keempat adalah asasnya manfaat. Syarat diterimanya ibadah, yang pertama ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Yang kedua, sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah yang diada-adakan. Apa itu muamalah? Muamalah secara etimologis berasal dari bahasa Arab al-muamalah yang artinya perlakuan atau hubungan kepentingan. Secara terminologis, muamalah ialah hukum amaliyah yang mengatur hubungan mualaf satu dengan lainnya secara individu dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Muamalah bersifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad. Pada umumnya, semua akad muamalah boleh dilakukan, kecuali jika terdapat dalil yang membatalkan dan melarangnya. 4 prinsip muamalah. Pertama, diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadits. Kedua, atas dasar sukarela. Ketiga, memberikan kebermanfaatan. Dan keempat, memelihara nilai keadilan. Muamalah dalam arti luas termasuk dalam hukum perdata Islam, antara lain pertama munakahat, yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya. Kedua, wirasah atau faraid, yaitu hukum yang mengatur segala masalah yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian harta warisan. Muamalah dalam arti khusus dalam artian hukum mengatur kebendaan dan hak-hak atas benda tata hubungan manusia dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan perserikatan. Bidang hukum muamalah. Yang pertama, ahkam al-ahwal al-saksiyah, artinya hukum yang mengatur permasalahan personal ataupun keluarga seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan, dan wasiat. Yang kedua, al-ahkam al-madaniyah, artinya hukum perdata yang mengatur hubungan antar manusia dalam pertukaran seperti dalam jual beli, sewa menyewa, gadai, dan koperasi. Yang ketiga, ahkam al-murafaat, artinya hukum acara peradilan yang berkaitan dengan penetapan pengadilan yang menyangkut dakwaan, persaksian, dan sumpah. Yang keempat, al-ahkam al-dusturiyah, artinya hukum perundang-undangan atau ketatanegaraan yang mengatur hubungan rakyat dengan pemerintah. Contohnya, hubungan hakim dan terdakwa, ketetapan individu dalam masyarakat mengenai hak dan kewajibannya. Lalu yang kelima, al-ahkam al-duwaliyah, artinya hukum yang mengatur hubungan antar negara berkaitan dengan hubungan non-muslim dalam satu negara, jihad, dan hubungan kerjasama antar negara. Yang keenam, al-ahkam al-istisabiyah wa al-maliyah, artinya hukum yang mengatur hubungan hak privat dalam perolehan harta benda beserta pemanfaatannya sesuai perundang-undangan. Contohnya, hak negara dalam mengalokasikan APBN, aturan yang berhubungan dengan kesenjangan kepemilikan harta benda dalam masyarakat, serta pembahasan mengenai hukum privat dan hukum publik.